Menyayangi diri sendiri adalah hal yang penting untuk dilakukan karena dapat membantu kita untuk hidup lebih bahagia dan sehat. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih support dan dukungan kalian semua. Berkat kalian, Chester Tingkat bisa terus berkembang sampai sekarang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, lanjut ke pembahasan. Ada banyak cara untuk menyayangi diri sendiri. Berikut Chester Tingkat paparkan cara sederhana yang dapat kamu lakukan. Pertama, kenali diri sendiri. Langkah pertama untuk menyayangi diri sendiri adalah dengan mengenal diri sendiri. Apa yang kamu suka dan tidak yang kamu suka. Apa kekuatan dan kelemahan kamu? Apa tujuan hidup kamu? Semakin kamu mengenal diri sendiri, semakin kamu dapat memahami dan menerima diri apa adanya. Mengenal diri sendiri merupakan kemampuan mendasar yang selayaknya ada di setiap manusia, agar hidup lebih terarah, bertujuan, dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan orang lain. Cara mengenal diri berlangsung selamanya. Apabila kita berhasil melalui fase trial and error untuk mempelajarinya, nantinya kamu bisa memahami hidup lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih mindful saat beraktivitas. Saat belajar mengenali diri sendiri, penting untuk mengetahui tujuan hidupmu. Alih-alih mengejar mimpi menjadi seseorang yang kamu inginkan, hal itu tak semuanya bisa direalisasikan di kehidupan nyata. Maka mulailah dengan memikirkan siapakah sejatinya dirimu. Awal cara mengenal diri bisa dengan tes kepribadian dan tes potensi. Meskipun tes-tes ini tidaklah sempurna, memahami hasil analisis setiap tes yang kamu kerjakan membantumu mengarahkan mana fokus area yang kamu kuasai dan bagaimana mengoptimalkan sesuai gaya dan kepribadianmu yang spesifik. Oke, bagaimana cara mengenali diri? Ada 3 hal sederhana cara mengenali diri sendiri di video ini. Karena ini sangat penting dan bermanfaat untuk kamu menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe boleh untuk subscribe dari sekarang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dengan kamu selamanya. Dan apapun hal yang kamu inginkan untuk kami bahas dalam cara pengembangan diri menjadi pribadi yang high value, kamu bisa banget langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita lanjut bagaimana cara mengenali diri sendiri yang pertama. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa melihat kembali hal-hal penting yang ada dalam pikiran, perasaan, dan perilaku kita untuk memahami apakah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan harapan. Jika belum, di mana letak kesalahan, kegagalan, dan kekurangan, serta bagaimana cara memperbaikinya di kemudian hari. Refleksi diri juga bisa dilakukan lewat journaling atau menulis hal yang menjadi keinginan yang kamu ingin capai di masa depan. Kedua, berlatih mindfulness. Artinya fokus saat melakukan sesuatu. Sering makan sambil melihat ponsel atau mengobrol dengan pasangan tapi sambil menyelesaikan pekerjaan. Jika iya, berarti kamu masih belum mindful. Cobalah untuk fokus merasakan aroma dan rasa makanan di setiap suapannya. Saat kita merasa mindfulness, proses pengambilan keputusan bisa lebih bijak. Ketiga, coba untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Bukan hanya diri sendiri. Kenapa? Dengan menyimak perkataan atau penjelasan mereka, di saat yang sama kita juga bisa berlatih untuk mendengarkan dialog dan memikirkan kemungkinan pendapat yang muncul dalam diri sendiri. Dengarkan masukan mengenai diri kita dari orang-orang yang kita percaya. Percayalah, mereka bisa memberikan masukan mengenai diri kita dalam berbagai situasi yang terjadi. Pandangan mereka tentu bisa menambah wawasan kita terhadap diri sendiri. Walau begitu, jangan jadikan ini sebagai judgement atau penghakiman ya, hanya sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki diri.
Oke, kita lanjut cara untuk menyayangi diri sendiri yang kedua, yaitu bersikap baik kepada diri sendiri. Bersikap baik kepada diri sendiri berarti berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif dan mendukung. Jangan mengkritik atau menghina diri sendiri, bahkan ketika kamu membuat kesalahan. Ingatlah bahwa semua orang pernah membuat kesalahan, dan bahwa kamu adalah manusia yang tidak sempurna. Berbuat baik kepada sesama merupakan hal dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, orang seringkali lupa untuk berbuat baik pada diri sendiri. Tiga langkah dan tips sederhana bersikap baik dengan diri sendiri ini bisa membantu kamu untuk lebih menyayangi diri sendiri. Antara lain, yang pertama, bicara baik pada diri sendiri. Coba pikirkan caramu berbicara pada orang-orang yang kamu sayangi dan pedulikan. Lalu, gunakan cara bicara yang sama terhadap dirimu sendiri. Sadarlah akan suara dalam batinmu, biarkan suara batinmu menjadi teman yang baik untukmu, bukannya menjadi kasar atau meremehkan dirimu. Hal ini bisa membantu dirimu bangkit dan membantumu untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Meski terkesan aneh, berbicara kepada diri sendiri merupakan hal normal yang sering dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan ada yang melakukannya secara rutin atau berjadwal. Intinya, perilaku yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan keterikatan dengan diri sendiri bukan merupakan gangguan mental ya. Berbicara kepada diri sendiri bahkan dinilai cukup bermanfaat untuk menyuarakan isi hati dan pikiran yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, berdialog dengan diri sendiri atau sekedar memberikan kata penyemangat untuk diri sendiri juga memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya mengurangi stres, meningkatkan semangat dan rasa percaya diri, serta membuat pikiran lebih tenang. Poin selanjutnya yaitu belajar untuk bersyukur. Kita sering menemukan bahwa orang-orang yang banyak bersyukur dan berterima kasih atas hal-hal yang mereka miliki, biasanya hidup mereka lebih bahagia. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil loh. Kamu bisa menceritakan hari-harimu kepada orang serumah atau bisa menulisnya seperti buku harian. Fokuslah pada hal-hal yang positif yang terjadi dalam hari-harimu. Rasa syukur memiliki arti sebagai perasaan berterima kasih dan apresiasi untuk hal-hal baik dalam hidup. Rasa syukur adalah emosi positif yang memiliki peran penting untuk hidup yang lebih baik dan sehat, sehingga perlu untuk kita tumbuhkan setiap harinya. Bersyukur mungkin menjadi kata yang paling susah diucapkan, karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan untuk melihat nilai positif dalam hidupnya. Rasa syukur juga seringkali terhalang oleh perasaan-perasaan negatif seperti iri hati, overthinking, dan rendah diri. Tidak heran orang sering lupa bagaimana cara bersyukur dengan baik. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tikat. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Cara bersyukur bisa dimulai dengan menghargai hal-hal baik dalam hidup dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada diri sendiri atau orang terdekat. Awalnya akan terasa janggal, namun jika dilakukan setiap hari, kita akan terbiasa untuk menumbuhkan rasa syukur. Percayalah, dengan membiasakan rasa syukur akan ada banyak perubahan dalam hidupmu, karena manfaat bersyukur yang begitu besar. Ketiga, merawat diri. Menerapkan rutinitas sehari-hari yang sehat merupakan hal penting untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan hal-hal seperti sarapan pagi, merencanakan apa yang kamu mau, makan, berolahraga, dan melakukan hal-hal lain yang kamu sukai. Merawat diri atau yang disebut dengan self-care adalah kemampuan untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit atau gangguan kesehatan diri sendiri, baik fisik maupun jiwa. Merawat diri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perhatian dan perawatan yang baik terhadap diri sendiri. Dengan merawat diri, kita memberikan diri kita sendiri kesempatan
untuk memulihkan energi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Tapi sebelum lanjut, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, boleh untuk subscribe dari sekarang ya. Jangan lupa like, komen, dan share agar keluarga, sahabat, atau pasangan kalian bisa lebih paham cara sederhana menyayangi diri sendiri. Oke, kita lanjut ke penjelasan terakhir. Cara untuk menyayangi diri sendiri yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Ketika kamu membuat kesalahan, maafkan diri sendiri dan teruskan hidup. Jangan terpaku pada kesalahan masa lalu. Belajarlah dari kesalahan dan jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Sulit memaafkan diri sendiri umumnya akan berdampak buruk pada kesehatan mental, seperti cemas, tidak percaya diri, sering mengalami mimpi buruk, takut, sedih, dan sering mengurung diri dari lingkungan sosial. Seringkali seseorang akan teringat kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu dan berujung pada kesedihan. Oleh karena itu, cobalah memaafkan diri sendiri dan merelakan masa lalu yang sudah terjadi. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan mengakui dan menyadari kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Tidak perlu terburu-buru. Tentu diperlukan waktu untuk mengingat serta menyadari perbuatan di masa lalu. Melatih rasa empati menjadi seseorang lebih mawas diri untuk melakukan evaluasi perilaku selama ini. Empati juga dapat membantu seseorang untuk menyayangi diri sendiri dengan tidak terlalu keras dalam melakukan segala hal. Dengan memaknai kesalahan di masa lalu sebagai proses dari pendewasaan di masa depan, tentu akan membantu lebih mudah dalam menoleransi kekurangan serta memaafkan diri sendiri. Saat teringat tentang kesalahan yang dilakukan di masa lalu, tentunya akan membuat tidak nyaman. Namun, bisa melakukan afirmasi positif untuk menenangkan pikiran. Setelah menyadari kesalahan di masa lalu, maka dapat membuat komitmen kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Komitmen menjadi lebih baik merupakan cara memaafkan diri sendiri yang tidak merugikan orang lain. Itulah 3 cara sederhana untuk menyayangi diri sendiri. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, boleh untuk subscribe dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen dan see you on next video. Thank you.